jua-jua man banta kerina perpulungan Tuhan ijapa pe kita ringan. Maka basuari enda mari erlajar kita karena kata di bata guna khotbah minggu tanggal 16 Februari 2025. Ope dengan kita bagikan kata di bata ras erlajar ibasie mari ras kita artoto kita. Tuhan di bata kami siringan ibas kini rajan surga si itandai kami arah Tuhan kami Yesus Kristus ras arah kesasiba dia si tetap nemani kami pak saenda. Tuhan, Pak Senda te kami erlajar karena katandu. Mari ajari kami Tuhan, gelarah katandu edat kami kegesim baru, guna tetap ngelakukan kaisingan nate Tuhan. Ras ngasukna kami tetap ngampaikan kegeluhan kami bagi si ia turkendu. Ena mau toto sembah kami, ibas gelar Tuhan Yesus, kami ertoto man bandu. Kegalangan Tuhan, kata dibatasi seman banta, ibas suari enda, ibuat ibas Lukas bindu 4 ayat sada se 10 telu. Tema si seman banta, makap Yesus ngananami percobaan. Yesus ngananami percobaan. Ibas perkembangan zaman silanai terbendung cepatnya bergerak, sehingga mau tidak mau kita pun harus mengikuti ritme perkembangan zaman. Maka melalakel si rebahanca kesibukan enda rebahanca kita lanai ngasuk membedakan apa perbedaan kata dari pencobaan dan percobaan. Maka lid skala pejabat ngelakukan korupsi dan tertangkap. Maka sang wawancara isungkun. Kenapa bisa tertangkap? Maka ijababna bagi keluarga jabab sa enda merupakan percobaan sirah nabas Tuhan nari nina. Maka mendengar jawaban ini menjadi satu tanda tanya man banta. Tepatkah ini menjadi pencobaan sirah na ibas di batanari? Adi perdetikan kami Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata percobaan adalah sebuah tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan tujuan dan niat yang muncul dalam diri manusia itu. Tapi kata pencobaan itu kata sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak lain untuk menguji atau menjatuhkan diri kita. Maka mari dage si perdeteken bahanta ibas wari enda. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 merupakan teks singrana karena Yesus ndatkan percobaan ibas si iblis nari. Kisah enda menari isehken karena minggu enda igelari minggu Septuagesima. Jadi secara kalender gerejawi minggu enda igambarkan minggu Yesus secara utuh menjalani kehidupannya sebagai manusia. Semaka ibas teks enda menjelaskan Yesus menanami percobaan sangana ia erpuasa 40 hari dekana i padang pasir. Jadi banci si bayangkan kondisi berpuasa, kondisi 40 hari di padang pasir, tidak makan sedikit pun, tentu kondisi sangatlah lemah ataupun sangat lapar, kelihen. Maka dalam situasi ini iblis muncul mencobai Yesus. Maka si pertama iblis menguji Yesus, mencobai Yesus dengan menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Maka banci si Ida, iblis sangat mengetahui situasi apa yang paling dibutuhkan Yesus. Pak Sasi, adikala kelihen tentu perlu man. Maka mesi pertama ianjurkan iblis. Tapi kai si ijabab Yesus, maka manusia ngeluh la arah roti saja, tapi arah kata di bata. Yesus tetap kembali kembak kata di bata. Maka iba situasi iblis tidak menyerah, melanjutkan tahapan berikutnya. Maka iba baina Yesus guna ngidah kerina kerajaan-kerajaan silit idatas si banci inena. Maka nina adengget kam nambah man bangku kuberikan emam manu jadi kekuasaan man manu. Maka iba situasi la erbanca Yesus tergiur bahwa ketika manusia sudah selesai dengan masalah perutnya, maka yang paling dia perlukan adalah kekuasaan.
Namun Yesus tetap fokus kembali kepada kata di bata. Maka karena siapa, iblis tetap tidak selesai, namun tetap menaikkan tingkatannya dengan menguji status kedibataan Yesus Pak Sasi. Dengan menyuruh Yesus menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Karena nina bas pustaka nina iblis, malaikat pasti nangkap kam, nah hendula tertutup utana. Tapi situasi itu membuat Yesus tetap bertahan dengan menanggapi sesuai kata di bata. Maka apa yang kita lihat dalam pencobaan si petelukan indah, yang ditawarkan adalah menunjukkan siapa kita yang sebenarnya, menunjukkan kejatian diri kita yang sebenarnya. Tapi ibasi Yesus pun tidak tergiur sama sekali. 3 jenis pencobaan ini bisa kita bagi dengan kebutuhan manusia, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer manusia adalah masalah perut, harus makan. Kebutuhan yang kedua adalah sekunder, adalah kehidupan punya kuasa. Dan yang ketiga pengakuan. Inilah yang selalu terombang-ambing atau yang selalu silih berganti terjadi ibas diri manusia, walaupun dengan ragam-ragam cara dan ragam-ragam bentuk yang bermunculan. Maka kekelengan Tuhan, ibas telu pencobaan si hadapi, Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Maka mari lagi si perdieteken bahan ogenta si ibuat ibas Mazmur 27 ayat 1-6. Situasi kaya ini si hadapi Daud secara pengalamannya sehingga muncullah pertoton indah man Tuhan. Maka kekelangan Tuhan ikatakan Daud ibas pertotonna, Tuhan kamu terang geluhku. Situasi kegeluhan Daud silanai tehna ngusah gelapna, adi secara manusia lanai si terang-terangna gelap nari kerina. Karena apa? Pak sasie Daud sangana iya Saul yang saat itu adalah seorang raja. Adinggo raja ningan, tentu ini adalah orang nomor 1 di tempat itu. Adinggo kalak nomor 1 si ngayak-ngayak kita, tumarangi kita ladat, pasti semualah segala negara ini kira-kira bangsa itu sudah kita rasa akan nangkap kita. Maka nggo gelap nina Daud, ngula naik kutah ku jawab maka Tuhan kamu ngencat terangku. Dia hanya mengatakan Tuhan adalah terang hidupnya. Makanya ibas Mazmur sangat jelas Daud menjelaskan perbedaan demi perbedaan si alamina. Baik ya baik lalit ketenangan lanai lalit kenyamanan. Tapi setiap kali ada perbedaan si pesa Daud tetap tetap ditutup dengan ketenangan hati karena ada Tuhan di pihaknya. Ada Tuhan di pihaknya. Ibas ayat 1-7. Maka ibas ayat 4 ayat 6 kata kena ibas krina perbedaan rumah Tuhan, rumah pertoton Tuhan, tetap jadi ingan yang paling nyaman dalam hidupnya. Semaka nina, kamu benteng kegeluhanku, kamu gunung batuku, benteng batuku. Karena banti si Ida adik bangsa Israel dalam perjalanan di padang pasir, tentu berjumpa dengan gunung batu itu hal yang biasa untuk orang Israel. Karena apa? Itu sebentuk goa, biasanya adilit musafir, pengembara yang sedang berjalan untuk menghindari cuaca ekstrim, mereka masuk ke dalam goa dan tinggal sebentar di situ. Adilit cuaca ekstrim seperti angin puting beliung atau tiba-tiba tidak terkendali, sangat dingin atau sangat panas, maka dalam goa itu suhu selalu stabil. Maka ije banci kala bernaung. Atau ketika lanai ingan ngadi untuk medem beristirahat, maka di goa itulah juga mereka mengistirahatkan dirinya. Sehingga dalam situasi Daud sangana iya Saul, Daud sangana medem ibasada goa. Jadi goa enda ia berlapis-lapis agak gedang banci meter kubas, beberapa orang bisa tinggal di dalam. Maka kebetulan Daud tidur bagian dalam. Res paksa si sangat Saul res rombongan ngayak-ngayak Daud. Maka ternyata Saul pun tidur di goa yang sama dengan Daud, tapi lasi betuhan. Maka dalam situasi enda sangat Daud lebih medak, darat ia ibas goa sengget ke ia karena dapat tina Saul je sangana medem.
Maka dalam situasi itu dia keluar dengan memotong jubah Saul sedikit, membuktikan dia punya peluang untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Maka muncullah satu pengakuan, diselimuti Tuhan aku, sehingga musuhku tidak melihat aku. Maka ketika kami ngatakan mankala silit bas perbeben tapi mengandalkan Tuhan, amin pe perbeben gonde ras ia dekat kematian itu dengan dia. Ternyata Tuhan menyelimutinya tanpa terkena sedikit pun. Laki tanjuru. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekalahan, dan tidak ada kehancuran. Nina Daud. Maka islubungin aku, islimutin ibunikan aku Tuhan. Maka situhuna. Ada dua pengakuan yang dilakukan Daud dalam pencobaan yang sedang dialami. Si pertama katakan Tuhan jadi terangnya di tengah gelapnya perbedaan, di tengah melalana percobaan. Si kedua kan Tuhan jadi delang batuna yang menjaga dia, yang menguatkan, melindungi ya. Maka adisi perdete gendai bahan bahta lit telu mengenai nakan kekuasaan dan mengenai kepemilikan atau jati diri. Di secara status ini apa yang dialami Daud, dia lagi berbicara tentang kekuasaan Saul yang tidak siap memberikan kekuasaannya man Daud. Maka disinilah iblis mulai bekerja. Maka kegalangan Tuhan ibas invokasi untuk ngata kenca arkiteken ijagaan tu dirindu tetap ngikutkan perintahku alu sabar. Maka kampe ku jaga gelah tetap terkelin ibas paksa kesusahan sinandangira. Kepeken ibas kita jaga diri kita, ibas tetap mengikuti perintah Tuhan. Kita pun terjaga dalam setiap perbedaan si mungkin muncul si izinkan Tuhan. Jadi ibas kegeluhonta. Maka kai ngebanci si pelajari ibas telubahan si sehman banta sendah. Maka arah bahan bata menjadi satu informasi man banta. Maka Yesus disembah kita kepeken mengalami percobaan. Yesus yang kita sembah sampai detik ini pun ternyata sewaktu dia menjadi manusia mengalami percobaan yang mungkin sama dengan situasi hidup kita. Maka arah bahan khotbah dijelaskan telu jenis percobaan. Si mungkin akan silih berganti jadi ibas kegeluhenta, ibas wari-warinta kulbe wari enda. Tapi ibas kita harus tetap belajar bahwa fokus keempat kata di bata akan menyelamatkan kita lepas dari percobaan ini. Dan yang kedua, kita belajar bahwa iblis sangat tahu situasi kita. Apa yang kita perlukan saat itu, apa yang mungkin saja membuat kita tergiur, iblis sangat tahu. Tapi yang iblis tidak tahu, bagaimana kita sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun percobaan si sehman banta, lar banca kita kote. Ras, adik erlajar kita arah bahan ogenta, kepaikan, mankala si tekman Tuhan percobaan EP tetap jadi. Daud lah kurang tekman di bata. Daud sangat percaya dan dekat dengan Tuhan. Tapi percobaan tetap dengakang jadi bas kegeluhuna. Tapi kalau si tetap amin pendatkan percobaan lah pernah talu bas percobaan ini. Mari si perdetekan uga Daud menang karena tetap ia ku kena Tuhan terang ras benteng bas kegeluhuna. Maka ibas invokasi untuk pengata kenca. Man kita si tetap menjagai dirinta guna patuh keempat perintah Tuhan. Alu sabar ras megenggeng. Percobaan si mungkin silih berganti akan kita hadapi kulbe wari enda. Lah rebahan kita kote. Lah rebahan kita ndabu kubas percobaan Maka kekelengan Tuhan lihat ada eksperimen si ilakukan skala psikolog karena dua anak. Maka iban mo anak ibas dua ruangan sebelahan, tapi ruangan ini adalah ruangan kaca. Maka anak-anak ini saling melihat satu dengan yang lain. Mereka didudukkan sehingga berhadapan. Maka satu kali seorang psikolog ini masuk ke dalam ruangan anak, ruangan A. Ibabana sada permen, entah pe bonbon, iberikan nama anak ipanna entebu kel permen tawayan na psikolog panama permen sepuasna banci si bayangkan uga anak-anak man permen makan bonbon itu. Maka dalam waktu 5 menit kemudian psikolog ini masuk lagi ke ruangan anak B. Masuk dia ke ruangan anak B, dia bawa 2 permen yang sama, iberikan nama anak si Bendai. Maka meriah ukur anak si Bendai, anak si Andai ngadi man permen tadi.
dia berhenti memakan bonbonnya. Sehingga ia mbak kena bonbonna, sini ia ijarleng na si kolok ndai, inenaka anak-anak si ruangan bendai. Maka kai ngenda si terjadi karena anak si andai. Apakah permen yang dia makan tidak manis dan menjadi pahit? Atau apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi bukan permennya yang menjadi pahit, tapi hatinya yang menjadi pahit ketika melihat situasi yang ada di depannya. Bahwa bukan berkatnya yang tidak ada, bukan gegehnya si Lalit, tapi membandingkan dirinya yang membuat menjadi pahit. Maka kami ngatakan labu percobaan si sehman banta, tapi kita yang sedang membuat percobaan-percobaan untuk membuat kita masuk kubas pencobaan. Maka kekalengan Tuhan, mari bagi Yesus ras bagi Daud, fokus dengan kebaikan Tuhan, fokus dengan perintah Tuhan. Bagilah kita fokus dengan berkat yang Tuhan berikan yang ada di tangan kita saat ini. Semaka terjaga kita, siap kita menghadapi percobaan si uga pape dengan tidak memberikan peluang kita mencobai diri kita secara pribadi. Maka ibas kita dengan sengaja membuat kita jatuh ke dalam percobaan, lah pantas kita ngatakan kai si jadi bas diri kita karena percobaan bas di batanari. Maka kekalengan Tuhan minggu enda, minggu Septua Kesima menandakan bahwa secara utuh wajar manusia mengalami pencobaan, tetapi secara utuh kalak situ tentu tetap menang ibas percobaan, adi tetap ia rembak ras di bata. Enda maka tadi bata si seman banta, samaka tetaplah kita ngeluh sesuai dengan perintah Tuhan. Samaka amin uga pepekeri sekali jadi pencobaan-pencobaan itu seman banta laru banca kita kote karena tak kita Tuhan tetap jadi terang ras benteng bas kegeluhunta. Amin ras kita artoto. Katandung gosohman kami Bapa, kamlah si pepankan katandueman kami. Gelah tuhu katandui jadi gegaman kami. Gunar ngasupna kami ngalakan kegeluhun kami. Siar bagi-bagi rupana. Takkel kami adi Tuhan rembak ras kami. Dem kemalaman ati tetap jadi si kerajangan kami. Enda metoto kami, enda pengharapan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus simada kegeluhan kami. Kami ra artoto man bando. Amin. Shalom, majua-jua man banta kerina. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.